Halo guys, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian tetap ada dalam keadaan yang sehat, kalian tetap ada dalam keadaan yang baik-baik aja, dan tentunya kalian ada dalam keadaan yang tetap bersemangat dalam menjalani hidup. So guys, kali ini Aing akan kembali lagi membahas tentang sebuah video gore yang udah lumayan jadul tentunya guys. Video gore ini udah di-request oleh beberapa komentator dan juga viewers setia kita, udah banyak yang minta dibahasin ini gitu ya guys ya. Dan tentunya di sini Aing itu udah mendapatkan video yang dimaksud gitu guys. Tapi sebelumnya Aing mau komentar di sini guys tentang video terbaru gore kita kemarin guys, dimana orang itu apa ya guys ya, banyak yang sepertinya karena konten itu agak sensitif guys. Jadi di situ tuh banyak orang ini gitu guys, banyak orang tendensius, banyak orang yang menjadi risih gitu. Di situ jadi Aing menutup komentar guys. Barangkali dari antara kalian ada yang menanyakan, "Bang, kenapa video ini ditutup komentarnya gitu atau dijeda komentarnya?" Di situ tuh Aing mendapatkan banyak sekali komentar-komentar miring, komentar-komentar jelek guys. Dan komentar-komentar itu yang membuli gitu guys. Makanya di situ Aing tutup komentar biar nggak ada lagi yang komen gitu. Karena di situ Aing ngeliat di video terbaru kita, pasti video apa yang Aing maksud guys. Di situ itu Aing mendapatkan banyak sekali komentar-komentar tendensius yang sebetulnya itu saling menjatuhkan satu sama lain gitu guys. Nah makanya di situ tuh Aing ya sudahlah, daripada banyak debat, banyak cincong, banyak ribut gitu guys. Sama Aing tuh ditutup komentarnya biar nggak semakin banyak itu komentar-komentar miring yang nggak memberdayakan. Dan di situ juga Aing agak menyayangkan, bahkan menyayangkan banget terhadap orang-orang tendensius ini guys, dimana mereka itu sebagian besar masih anak-anak guys. Anak-anak tentunya yang nggak produktif, yang anak-anak yang bukannya belajar tapi malah mencibir, mengolok-olok gitu guys. Dari komentar-komentar, nada-nada komentar dan komentar-komentar yang jelek seperti itu, Aing menyayangkan banget generasi bangsa, khususnya orang-orang yang lahiran tahun 2005 ke sini, atau Aing menyebutnya itu unproductive generation lah ya, yang komentar-komentar kemarin. Bukan berarti kelahiran 2005 itu semuanya itu goblok, Aing nggak nyebut gitu. Cuman yang komentar-komentar di komentar video kemarin, mereka itu kebanyakan tuh lahiran 2005 gitu guys. Aing cek di ini ya gitu ya, di bio profile YouTube-nya. Dan konten-kontennya juga konten-konten gamer-gamer murahan, gamer-gamer burik gitu yang nggak jelas gitu ya guys. Di situ tuh mereka tuh ngerasa sok diri paling pinter, ngerasa diri paling bijak gitu, dengan memasukkan kritik-kritik yang menjatuhkan gitu. Di situ Aing nyaho sebetulnya guys. Makanya daripada banyak bacot gitu sama Aing tuh hapus gitu. Tapi semakin dihapus tuh komentar-komentar mereka tuh makin banyak, bahkan nggak sedikit yang menyerang Aing gitu guys. Mereka tuh nggak nyaho siapa Aing, nggak tahu kepribadian Aing seperti apa, tapi dengan sembrononya, dengan serampangan nuduh Aing begini begitu. Padahal di situ juga Aing sama sekali nggak minta gitu mereka untuk nontonin video Aing. Dan Aing juga menyayangkan terhadap orang-orang yang nontonin Aing itu di skip gitu, dilewat-lewat gitu guys. Jadi mereka tuh nggak nangkep apa yang Aing maksud, sehingga mereka itu buru-buru ambil kesimpulan gitu guys. Nah di situ tuh Aing tuh ya sudahlah, daripada terlalu banyak komentar-komentar masuk seperti itu, pada akhirnya Aing hapus tuh komentar satu persatu dan Aing stop dulu komentarnya guys. Sampai pada akhirnya negara berflower tercinta ini bisa, orang-orangnya tuh bisa dewasa lah gitu, jangan kekanak-kanakan. Apalagi yang komentar-komentar ini Aing lihat tuh orang-orang dari kalangan menengah ke bawah, orang-orang yang fanatik terhadap aliran kepercayaan tertentu, pemahaman tertentu gitu. Makanya Aing aja sudahlah, daripada terlalu banyak ribut, nantinya juga saling debat kusir yang nggak penting. Pada akhirnya ya sudah, Aing ambil sikap untuk menstop itu komentar guys. Jadi barangkali dari antara kalian pingin tahu gitu ya, kenapa video yang terbaru gore kita itu ditutup, nggak bisa komen. Nah itu dia alasannya guys. Dan itu nggak penting-penting banget juga sih ya untuk Aing bahas. Cuman barangkali dari antara kalian pingin nyaho aja sebetulnya. Hari ini kita akan kembali lagi fokus membahas video gore kembali guys. Bukan berarti karena bulian kemarin Aing dapat terus Aing mundur. Oh no, bukan Aing banget gitu ya. Nah video gorengnya ini videonya sangat burik sekali guys, tetapi diminta gitu oleh para subscriber dan para viewers kita untuk Aing bahas. Dan di sini juga Aing akan berusaha menjelaskan secara pelan-pelan gitu ya guys ya, biar kalian semua itu paham gitu guys. Videonya ini tuh kalau kalian lahiran tahun 99, lahiran mundur 2000 ke sana gitu ya guys ya, 99, 96, 97 gitu guys, pasti kalian nyaho tentang kasus dua bule goblok ini, Aing nyebutnya guys, karena mereka ini saking biadabnya memperlakukan korbannya dengan begitu sadis dan membagongkan. Jadi Aing akan menyebutkan dua pemuda goblok atau dua bule goblok ini guys, biar nggak terkesan Aing membela atau mensupremasi orang bule. No banget, bukan Aing banget.
Nah, Aing akan membahas tentang Three Guys One Hammer, atau lebih tepatnya jika di dalam bahasa Indonesia kan adalah 3 pemuda goblok dengan 1 buah palu, guys. Orang luar negeri ini lebih mengenal mereka dengan nama Den Pestrupak Maniak, guys, atau maniak yang ada di Ukraina gitu, guys, sebuah kota di Ukraina, di mana 2 pemuda goblok ini, 2 orang bule goblok ini seringkali menganiaya korbannya itu dengan sebegitu edan dan membagongkan, guys, sampai orang-orang itu ngelus dodo karena saking gobloknya tingkah mereka. Dan guys, Aing mendapatkan sebuah artikel dari situs Gore kesayangan kita yang menyebutkan demikian, guys. Den Prestopruk Ukraine Viktor Sanyeko, kita akan menyebutnya ke depan Mas Eko aja biar gampang. Dan Igor Saprunyuk, nah kita akan menyebutkan dengan si Kunyuk aja lah ya, biar gampang kita ke depannya. Adalah 2 pembunuh berantai Ukraina berusia 19 tahun yang mendapatkan julukan Denes Protuk selama periode aktif mereka dari 25 Juni 2007 hingga 16 Juli 2007. Mereka melakukan 21 pembunuhan. Selain itu, mereka juga melakukan kejahatan seperti pencurian atau menyiksa dan membunuh hewan. Konspirator ketiga, Alexander Hanza, nah ini kita nyebutnya Bang Alek lagi, yang seumuran membantu mereka dengan pencurian. Nah ini guys, kalian pasti udah kenal dengan 2 bule goblok ini, yang di belakangnya itu terdapat sebuah, sorry to say ya, Aing nggak bermaksud kasar di sini, itu sebuah anjing yang Kinder Joy-nya itu digantung gitu guys, dengan ya Kinder Joy-nya itu udah Aing lihat di sini udah dibrewekin, dan mereka itu nggak karu-karuan gitu guys dalam menyiksa korban dan menganiaya musuhnya itu begitu edan dan membagongkan, sehingga di sini itu sangat mengerikan sekali guys, si Mas Eko dan si Kunyuk ini ketika melakukan pembunuhan terhadap korban-korbannya. Mereka semua bertemu di sekolah dasar pada usia 14 tahun. Mereka mulai membunuh anjing dan kucing yang berkeringat. Mereka kemudian menggantung mayat mereka di pohon dan mengambil gambar dari semuanya. Mereka juga melukis simbol, ya you know lah ya. Di sini YouTube ini membatasi kita untuk ngomong tertentu, jadi kalian baca sendiri aja. Di salah satu foto mereka ditangkap melolong. Setelah hewan, bagaimanapun mereka pindah membunuh orang. Mereka kebanyakan menggunakan palu untuk membunuhnya. Korban memiliki ciri-ciri umum karena mereka lebih lemah dari si pembunuh, orang tua dan wanita. Namun mereka tidak pernah melakukan aksi kekerasan seksual. Korban pertama mereka yang diketahui adalah seorang wanita, Katerina Ilchenko, berusia 33 tahun, yang diserang saat pulang dari pacarnya pada 25 Juni 2007. Dia dipukul di sisi kepala dengan palu. Mayatnya ditemukan keesokan paginya. Hanya 1 jam setelah pembunuhan pertama dilakukan, mereka membunuh untuk kedua kalinya. Korban mereka kali ini adalah seorang tunawisma bernama Roman Tatarevich yang sedang tidur di bangku dekat lokasi pembunuhan pertama. Mereka menghancurkan Kinder Joy-nya dengan palu. Pada tanggal 1 Juli 2007, mereka mencari lebih banyak korban di kota terdekat Novomonskov. Kali ini mereka adalah Yevgenia Grinschenko dan Nikolai Serchuk. Pembunuhan ini kembali memiliki modus operandi yang sama. 5 hari kemudian mereka membunuh 3 korban lagi. Egornech Voloda, seorang rekrutan tentara yang diberhentikan, yang dipukuli sampai meninggoy dalam perjalanan pulang dari klub malam. Yelena Shram, penjaga malam berusia 28 tahun, dan wanita lain, ibu dari 3 anak, Valentina Hanza. Pada 7 Juli 2007, mereka menyerang 2 anak laki-laki berusia 14 tahun yang sedang memancing. Salah satunya Andrei Shiduk dibunuh, tetapi yang lain, Vadim Layakakov, berhasil melarikan diri dari tempat kejadian. Pada 12 Juli 2007, Sergei Yanskevko yang berusia 48 tahun dibunuh. Mayatnya ditemukan 3 hari kemudian selepas dari dekomposisi mayat karena panasnya musim panas. Pada pandangan pertama jelas bahwa dia telah dibunuh dengan keras. 2 hari kemudian mereka menyerang Natalia Mamarchuk yang berusia 45 tahun di hutan, di mana dia tiba dengan skuternya. Sekali lagi dia dipukuli di kepala dengan palu. Beberapa saksi melihat pembunuhan ini. Para pembunuh panik, naik skuter dan pergi dari tempat kejadian, tidak bisa menangkap mereka. 13 pembunuhan lagi mengikuti hingga 16 Juli 2007. Seringkali beberapa korban ditemukan pada hari yang sama. Modus operandinya selalu sama. Mereka merekam banyak pembunuhan. Diperkirakan bahwa mereka membuat video karena mereka menjualnya kepada situs web Snook yang membayarnya untuk mereka, tapi informasi ini tidak pernah dikonfirmasi. Nah guys, 2 bule goblok ini menjual video-videonya itu
ke situs gitu guys, situs fetis-fetis menyimpang di mana orang-orang itu, maaf guys, begitu terobsesi, begitu horny melihat pembunuhan gitu guys, atau aing menyebutnya di sini tuh kalau istilah psikologisnya itu sadomasokis gitu guys. Barangkali dari antara kalian juga yang nontonin aing ini ada yang ini gitu ya, ada yang dari jurusan psikologi, bisa menjelaskan lebih lanjut biar aing ini nggak sotoy gitu guys. Sekedar informasi aja gitu ya. Kita lanjut lagi. Selain foto-foto hewan mati yang digantung di pohon, video salah satu pembunuhan berjudul Three Guys One Hammer juga telah masuk ke internet. Itu ditangkap pada 12 Juli 2007 dan menggambarkan pembunuhan Sergei Yancheko yang berusia 48 tahun. Dia berbaring di area berhutan di punggungnya. Para penyerang memukuli Kinder Joy-nya dengan palu. Mereka juga menusuk matanya dan perutnya dengan obeng. Video ini bocor di situs Gore dan menjadi sangat viral berkat kebrutalan videonya. Klipnya masih tersebar di jejaring sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, atau YouTube. Kami dengan senang hati memberi Anda versi lengkap tanpa sensor dari video ini karena kualitas video yang asli rendah. Kami juga membawakan Anda versi yang ditingkatkan. Kami juga memberikan terjemahan video. Terjemahannya adalah sebagai berikut guys. Sambil mendekati korban, tahan, tunggu, jadilah lebih rapih persetan. Mungkin mengatakan itu untuk menjaga kaos tomat. Tertawa. Setelah pria pirang menggunakan palu, tahan, jangan pukuli dia, awasi dia, sisanya terendam. Psikopat mungkin menyuruhnya untuk menonton bagaimana dia berdarah saat dia memperbesar kamera ke wajahnya. Kameramen, bagian selanjutnya memiliki audio yang sangat buruk dan sangat teredam oleh kaleng dan semacamnya. Saya bisa membuat satu atau dua kata tetapi tidak cukup untuk membuat kalimat yang koheren. Setelah obeng menusuk, dengan apa saat dia menanggapi pria yang menikamnya, apa dia masih hidup? Pria yang menikamnya berseru. Tanggapan dari juru kamera yang tidak bisa saya lihat dengan sempurna karena dia berbicara sangat cepat dan sekali lagi kualitasnya bukan kualitas yang terbaik, tetapi saya percaya dia mengatakan sesuatu sepanjang garis. Dia masih menggerakkan lengannya setelah aku merobek ususnya. Si penusuk mengatakan sesuatu di sepanjang garis baris. Dia mengalami hari yang kacau saat dia menginjak perutnya. Lebih banyak pembicaraan teredam saat dia melanjutkan untuk menusuk matanya dengan obeng. Kemarilah dengan cepat, bunuh dia. Sudah. Tusukan, bunuh dia, sudah. Dia mengatakan sesuatu tentang palunya yang saya yakini sebagai saya sudah meletakkannya, palu kembali diikuti oleh dia sudah mati, tusukan dia belum mati dan aku sudah menyedok matanya. Kameramen, catatan, terutama ada dua orang yang mengatakan kata mati dalam bahasa Rusia. Mereka menggunakan istilah yang secara fonetis ditulis sebagai zdoh, yang merupakan cara untuk mengatakan mati ketika berbicara tentang hewan dan hal-hal yang bernilai hidup yang lebih rendah seperti penjahat, jika itu masuk akal. Dapatkan pisaunya, kameramen. Hasil untuk memukulnya lalu menyela dengan mengatakan sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Lebih banyak lagi kameramen menyuruhnya untuk terus memukulnya untuk memastikan dia mati dan tidak terlalu banyak kesenangan lagi. Tahan, tunggu, kameramen. Mereka mulai berjalan kembali ke mobil. Lebih banyak pembicaraan teredam dari sepotong kotoran berambut pirang. Cuci tanganmu, kameramen. Kameramen mulai mengatakan kepadanya sesuatu yang tidak dapat saya lihat dengan jelas karena ini sesuatu alasan, tetapi saya percaya dia mengatakan semprotkan nama bahan kimia, diikuti dengan saya akan menahannya. Saat mereka mulai membersihkan palu, ucapan teredam dari pria yang mencuci palu. Lebih banyak pembicaraan teredam dari pria yang mencuci muka dengan berjalan kembali dari mobilnya. Aku memasukkan obeng ke otaknya, kata juru kamera. Pembicaraan teredam dari pria yang mencuci tangannya. Saya menangkapnya dari hidung dan matanya, kata juru kamera. Saya tidak begitu yakin tentang yang satu ini, tetapi saya tidak tahu mengatakan sesuatu di sepanjang garis itu. Saya tidak mengerti bagaimana dia hidup. Aku merasakan otaknya, kata juru kamera. Saya memegang obeng seperti ini teredam dan tidak mengerti. Kameramen, sebelum video berakhir, si pirang mengatakan sesuatu seperti baiklah mari kita berfoto. Nah guys, ini adalah video burik yang akan Aing perlihatkan kepada kalian guys. Berhubung videonya sangat burik, jadi Aing juga nggak mengerti apa yang Aing tonton gitu ya, karena videonya ini jujur sangat burik sekali dan nggak berlama-lama. Kita akan play video ini guys. Oke, videonya ini berdurasi sekitar 7 menit 48 detik guys. Dan karena saking buriknya video ini direkam tahun 2007, kamera HP tahun 2007 ini sangat terbatas sekali dalam merekam video gitu. Jadi kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang dia itu seperti berbaring di tempat sampah guys. Posisi dia yang begitu sangat tragis dan memilukan.
dan di atas badan si ini guys, di badan korban itu nampak seperti aing melihat ini seperti kloset bekas. Dan gak lama kemudian guys, Kinder Joy korban ini langsung digejrot-gejrotkan dengan menggunakan sesuatu seperti benda keras gitu berwarna kuning guys. Aing nggak bisa memastikan itu barang apa, cuman di sini tuh karena saking nggak jelasnya video dan videonya itu geser-geser, kameramen juga asal-asalan dalam merekam video, jadi aing nggak akan menyebut terlalu spesifikasi banyak guys. Tetapi di sini aing melihat Kinder Joy korban itu guys udah berlumuran saus sambal matah gitu guys. Dengan sambal matahnya itu banyak banget, dan di sini aing melihat itu begitu ilfil dan begitu geleh gitu guys. Dan si korban ini masih hidup walaupun Kinder Joy-nya itu udah berlumuran sambal matah guys. Dan dia si kameramen ini masih berusaha merekam guys korban yang begitu sangat sengsara guys. Dan korban itu guys berbaring di tempat sampah dengan kondisi yang sangat mengerikan, dengan posisi yang sangat sadis sekali gitu guys. Walaupun si Kinder Joy-nya ini udah berlumuran sambal matah gitu guys, dia itu masih hidup gitu guys, masih bernapas. Aing sangat membagongkan sekali gitu ya guys, sangat membingungkan sekali dengan motif korban ini yang mendapatkan pundi-pundi itu gitu guys, uang gitu, duit, dengan cara menjual video-video goreknya ini ke situs internet gitu guys. Nah tahun 2007 ini di Ukraina ini, si dua bule goblok ini mendapatkan duit atau bekerja ini dengan cara membunuh korban, kemudian videonya itu dia jual gitu ke situs nyimpang, situs gore gitu guys, yang dimana itu orang itu begitu terobsesi terhadap. Dan gak lama kemudian guys, ini beteng korban atau perut korban guys ditusuk-tusuk menggunakan obeng gitu guys. Aing juga nggak ngerti apa maksudnya gitu guys ya. Mengerikan sekali tentunya guys. Dengan korban yang berada di tempat sampah, si perutnya ini terus-terusan guys beletusin si balonnya ini menggunakan obeng gitu guys. Dan sepertinya agak sulit gitu ya guys ya, karena si korban yang di sini tuh gendut, jadi otomatis tebal gitu daging bagian balonnya itu, kemudian ditusuk-tusuk menggunakan obeng gitu guys. Dan tentunya mudah bagi mereka, karena mereka ini dua bule goblok ini adalah psikopat yang ahli, psikopat yang profesional dalam menyiksa tawanan dan musuhnya. Otomatis bagi mereka ini menyiksa korban walaupun udah gendut seperti ini, bagi mereka nampak seperti sesuatu yang mudah. Dan ditusuknya ini di sembarang tempat guys, jadi si balon ini ditusuk-tusuk ini banyak banget gitu ya yang tusuk-tusukannya ini. Dan dia terus ditusuk guys, terus-terusan ditusuk dan digoyang-goyangkan si obengnya itu di bagian balonnya guys. Ini sangat mengerikan sekali, dan gak lama kemudian dadanya juga ditusuk guys. Dan ini korban di sini tuh sangat mengenaskan guys, di depan kamera si Kinder Joy-nya itu sangat berlumuran saus tomat, dan hidungnya ini ditusuk juga menggunakan obeng guys. Hidung Kinder Joy-nya itu ditusuk-tusuk menggunakan obeng, dan pipinya juga ditusuk menggunakan obeng guys. Matanya juga ditusuk menggunakan obeng gitu. Aing sampai gidek ya, sampai enak melihat video ini, karena video ini sangat real dan sangat nyata sekali, direkam menggunakan kamera dari handphone tahun 2007 yang kameranya itu mungkin Nokia atau Sony Ericsson itu yang sangat burik gitu guys. Yang kameranya itu masih VGA aja masih kurang kayaknya guys. Beda seperti kamera-kamera handphone zaman now, di mana kameranya itu udah bisa merekam 4K gitu guys. Di sini tuh kameranya itu sangat burik sekali guys. Dan dua bule goblok ini guys menginjak-injak badan korban yang udah nggak berdaya guys. Aing nggak ngerti apa motif mereka melakukan hal demikian, namun Aing melihat di sini tuh si korban udah udah sangat mengerikan sekali gitu guys. Diinjak-injak beteng yang sudah tadi betengnya atau perutnya yang udah ditusuk-tusuk menggunakan obeng itu diinjak-injak gitu guys. Sangat mengerikan sekali, dan si korban ini masih hidup guys, masih sempat tersungkur gitu dengan posisi melambaikan tangan guys. Dan ini si pelaku yang melakukan pembunuhan ini, si satu bule goblok ini guys, Aing nggak ngerti ini si Mas Eko atau si Kunyuk ini guys, seserian gitu ketawa-ketawa ketika melihat korbannya ini mati dalam posisi mengenaskan gitu, dalam posisi masih tersiksa dia masih hidupnya guys. Aing juga sampai mengerikan gitu ya. Ada orang remaja yang saking gobloknya ini nggak habis thinking Aing juga guys. Dan video ini dia Aing lihat di sini nggak ahli, nggak profesional dalam merekam video. Jadi videonya ini asal-asalan gitu ngerekamnya guys, kadang kesini kadang sini, jadi nggak jelas. Nah mata korban guys ditusuk menggunakan obeng guys. Ditusuknya ini dalam banget, dan ditojoskannya ini sampai ini gitu, ngegejrot gitu matanya ini guys, dicolok-colok gitu guys. Dan si korban sampai gini guys, masih bisa-bisanya merasakan kesakitan dengan menutup matanya menggunakan tangannya gitu guys.
Ini video udah berjalan 5 menit 45 detik guys. Dan si korban itu sangat mengenaskan sekali berada di tempat sampah guys, meninggoy dalam posisi su'ul khotimah gitu ya guys. Sangat mengerikan sekali lah korbannya guys. Apalagi yang aing baca ini adalah korban seorang tunawisma guys, atau seorang homeless gitu kalau bahasa Inggrisnya itu, atau orang Amerika menyebutnya itu homeless. Kalau di Indonesia ini kita lebih mengenalnya itu dengan gelandangan atau gembel gitu guys si korban. Gak lama kemudian si korban ini terus dipalu guys Kinder Joy-nya itu oleh si bule goblok ini guys. Kinder Joy-nya dipalu guys, berkali-kali digejrotin guys menggunakan palu, sampai si korban ini aing lihat di sini tuh sangat tersiksa sekali dengan hidupnya guys. Kinder Joy-nya itu dipalu berkali-kali guys oleh si bule goblok ini. Kemudian si bule goblok ini menyusuri tempat sampah itu ke jalan guys, dan mencuci mencuci palunya itu yang udah berselimut berselimut ini saus sambal matah guys. Si korban kemudian guys, si pelaku kemudian ke mobil guys, dan kemudian tuh mencuci palunya yang tadi bekas ngulek Kinder Joy-nya gitu guys, ngulek Kinder Joy korban. Sangat mengerikan sekali dimana si pelaku ini masih sangat muda, masih sangat remaja gitu guys, dengan tingkah laku yang edan dan membagongkan. Si pelaku kemudian menyiramkan wajahnya itu cuci muka gitu guys, dan sambil seserian, sambil ketawa ketiwi gitu guys. Namanya psikopat edan nih, namanya bule goblok gitu, seserian guys. Di sini juga suara sangat kerasa kesuk sekali guys, karena kamera tahun 2007 ini juga audionya mungkin sangat jelek ya guys ya. Aing melihat di sini sangat burik. Dan si bule goblok ini, si Mas Eko dan si kunyuk ini guys, terus merekam tempat kejadian gitu, sampai video berakhir di 7 menit 48 detik. Кровь на лбу. Возле волос. Смотри, видел? Да я ему прям в мозг вставил в отвертку. Да не, блядь, так мы еще не ебашим лицо, по-моему. Ну да. А ему через глаз в мозг привинь попал прямо. Так я не понял, как он живой, я ему прям мозг чувствовал. То есть я вот так вот держал отвертку и сунул ее прям с ручкой туда. Это предсмертные такие симптомы. Давай быстрее, это в смысле сфоткаемся. Выключать видео? Да, давай. Dan itu dia akhir dibalik kisah 3 Guys 1 Hammer yang sudah kalian request, yang videonya ini sangat burik dan membagongkan sekali gitu. Aing yang nontonnya aja sampai enek, sampai gideg banget, karena videonya ini sangat burik dan sangat real sekali tentunya guys. Dan barangkali juga dari antara kalian ada yang ingin menambahkan tentang video 3 Guys 1 Hammer ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar biar kita sama-sama belajar dan mengetahui video apa sih yang bagong ini sampai kalian dengan sampai menggebu-gebunya banyak viewers, banyak subscriber yang merequest video ini gitu. Apa sih dibalik video ini sebenarnya guys? Karena Aing sendiri ini, karena mungkin membacanya terjemahan secara literal gitu, Aing juga sama-sama nggak ngerti gitu guys, sama-sama seperti kalian nggak ngerti. Jadi kalian yang ngerti tentang video 3 Guys 1 Hammer ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar biar kita sama-sama bisa mengetahui dan nyaho apa sih video ini guys. Karena biar kita sama-sama nyaho aja gitulah. Aing juga sampai mungkin durasi udah terlalu panjang juga guys. Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya guys tentang video ini, barangkali dari antara kalian yang nyaho. Dan barangkali juga dari antara kalian ada yang ingin menambahkan requestan apa yang hendak kita bahas ke depan, silahkan kalian tulis di kolom komentar biar kita sama-sama bisa membahas video bagong yang kalian request guys. Dan jangan lupa juga untuk sama-sama memberikan subscribe, memberikan like, dan memberikan dukungan-dukungan positif kepada channel ini dengan cara komentar-komentar yang informatif, yang edukatif, yang memberdayakan di kolom komentar guys, biar orang yang membacanya itu mendapatkan edukasi yang bermanfaat dari channel Aing ini. Sekali lagi Aing ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nontonin Aing dari awal hingga akhir ya guys. Akhir kata Aing ucapin bye-bye.